Bu, apa yang menurut kamu paling mengerikan nih di zaman sekarang ini? Saya kasih tahu. Bahkan di dalam bilik penjara mereka bisa memproduksi narkoba. Kamu bisa ngarep apa di zaman sekarang ini? Anak kamu bisa kamu jagain kayak gimana coba? Betul gak? Kamu bisa jagain cucu kamu kayak gimana coba? Sesayang apapun kamu sama anak-anak kamu, kamu masukin ke sekolah, ternyata gurunya sendiri bisa melakukan kejahatan kepada anak kamu, betul? Dunia berjalannya ke arah yang bisikan setan juga jadi udah semakin dahsyat gitu. Kejahatan-kejahatannya tuh udah bukan kejahatan-kejahatan tingkat rendah lagi gitu kan. Serem banget. Pedofil kalau anak kita masih kecil. Kalau anak kita agak besaran, pergaulan bebas. Belum lagi narkoba, belum lagi perjudian online. Iya kan? Kayak yang gampang banget gitu. Mereka kalau kamu pengen punya ini, kamu gak ada duitnya, utang aja. Atau kalau kamu mau nih, kamu ikutan ini nih, kamu taruh uang sekian, akhirnya dapatnya sekian, kan begitu. Di tangan mereka sendiri gitu. Orang dulu kalau mau judi masih pakai keluar rumah, masih pakai, sekarang di kamar mandi mereka bisa judi. Maksiat udah secanggih ini. Dosa udah semudah itu. Maka yang harus kamu lakukan terhadap anak-anak kamu di zaman sekarang ini, kembali kepada Al-Quran. Apa yang Allah suruh kita sebagai orang tua melindungkan anak-anak kita? Kata Allah, liatin nih doanya Sayyidah Hanna buat putri tersayangnya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bu, saya gak tahu denganmu kayak apa. Tapi saya ini gak ada anak. Sampai dengan sekarang saya gak ada anak. Saya gak pernah tahu rasanya hamil. Saya gak pernah tahu rasanya melahirkan. Tapi saya kalau mikirin anak-anak kamu aja, kalau sampai sama mereka terjadi hal-hal yang gak enak gitu dalam kehidupan mereka, nauzubillah kena narkoba, nauzubillah kena minuman keras, nauzubillah hamilin anak orang, nauzubillah pergaulan bebas gitu ya, kena LGBT misalnya gitu, patah hati saya, hancur hati saya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan kamu terhadap anakmu sendiri. Saya membayangkan anak-anak teman-teman saya, atau membayangkan orang-orang yang saya sayangi, ponakan-ponakan saya, atau bahkan anak-anak yang hadir di majelis-majelis saya. Mereka terkena hal-hal yang berat-berat dalam kehidupan, rasanya hancur hati saya. Sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah yang diharap-harapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang akan memperbanyak umatnya di akhirat nanti. Yang Nabi Muhammad bersiap untuk membanggakan mereka di akhirat. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, kemudian punyalah anak yang banyak, kata Nabi, sebab aku akan berbangga dengan kalian di akhirat nanti. Saya bayangin Nabi Muhammad ngelihat umatnya yang kayak begitu, anak-anak mudanya pada hancur gitu. Betapa sangat kecewanya beliau. Betapa sangat kecewanya beliau. Jadi teman-teman, yang benar. Doanya mesti yang serius sama Allah, minta, ya Allah jagain anak saya, ya Allah jagain. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya Allah. Jauhkan anak saya ya Allah dari yang gak bener, jauhi anak saya ya Allah.
Ya Allah, saya gak bisa jagain anak saya 24 jam. Jangankan jagain anak saya, bahkan ya Allah, jagain diri saya sendiri aja saya sering gagal. Saya mohon perlindungan-Mu ya Allah. Jagain saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya. Jauhkan semuanya ya Allah dari godaan setan. Jauhkan ya Allah dari segala keburukan-keburukan. Jauhkan kami ya Allah. Letakkan kami di dalam Siratal mustaqim. Tunjukkan untuk kami ya Allah. Tempuhkan untuk kami ya Allah jalan lurus-Mu, jalan takwa padamu. Yang serius doanya. Saya pesan sama kamu, benar-benar. Kalian kebanyakan hafiz Quran, perempuan-perempuan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, yang serius doain umat ini. Andai kamu gak bisa doain umat kebanyakan, oke, seenggaknya doain anak cucu kamu. Anak cucumu itu loh, orang-orang yang kamu sayangi. Doain, yang serius doanya. Nangis sama Allah. Nangis sama Allah. Minta sama Allah. Tolong ya Allah, jagain ya Allah, jagain ya Allah. Jagain ya Allah. Biar kita nangisnya di dunia aja, di akhirat jangan sampai nangis. Kita mintanya yang serius biar gak nyampe nyesel di akhirat. Minta sama Allah buat Allah menjaga kita dan seluruh keluarga kita. Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan. Teruskan fakafalaha Zakaria. Itu juga hal penting tuh. Kita sama anak-anak kita mesti kita cariin guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Cariin guru-guru yang dapat membimbing kehidupan mereka. Andai pun mereka tidak bersekolah di pondok pesantren gitu, andai pun ya. Mereka tetap harus punya pegangan dalam kehidupan, ngikut siapa gitu. Kita punya ulama-ulama di Indonesia ini yang bahkan bertaraf mursyid, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Di dunia sekarang ini kita masih punya ulama-ulama yang kapasitasnya mursyid, pembawa penuntun jalan yang bisa mengarahkan anak-anak kita, bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita usahakan dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar anak kita punya guru pembimbing. Gitu. Ustazah, saya sebagai orang tua bisa kok membimbing anak-anak saya. Enggak cukup. Saya tahu kamu kok. Kita enggak cukup, teman-teman. Enggak cukup buat jadi guru pembimbing anak-anak kita. Bahkan yang ayahnya Nabi Imran, yang ibunya Sayyidah Hannah, wakafalaha Zakaria. Tetap tuh ada kafilnya. Ada guru pembimbing buat anaknya. Disambungin hatinya dari sejak kecil tuh. Jadikan mereka bisa hormat sama para ulama. Dengan cara tunjukkan kekagumanmu kepada para ulama. Tunjukkan bahwa kamu tuh kagum sama para ulama. Abah saya itu bukan seorang kiai. Abah saya seorang pedagang. Abahnya abah saya juga gitu, seorang pedagang. Kami dari keluarga yang berdagang. Tapi abah saya dari sejak saya kecil memiliki kekaguman yang luar biasa terhadap sosok ulama. Beliau tuh kalau misalnya habis ketemu siapa kayak misalnya pejabat atau apa gitu, enggak panjang ceritanya. Tapi kalau misalnya habis ketemu ada kiai siapa datang ke kampung kami di Indramayu sana itu ya,
ada siapa gitu lagi zaman-zamannya Zainuddin MZ. Nah, itu kan. Terus ada lagi Qasim Nur Seha. Ya. Itu tuh kalau abah saya habis dengerin pokoknya salah satu dari ceramahnya mereka gitu kan. Abah saya suka banget menunjukkan ketertarikannya kepada saya terutamanya. Dan saya nggak tahu dengan saudara-saudara saya bercerita dari sisi saya aja gitu. Abah saya tuh kalau pulang tuh terus aja cerita. Tadi tuh Masya Allah, ngebahas satu ayat aja tuh panjang banget. Itu tuh Masya Allah, ini kiai ini tuh Masya Allah gitu. Atau Habib siapa gitu, luar biasa banget ilmunya. Kayak ketertarikan terhadap ilmu agama itu luar biasa banget gitu. Beliau menunjukkan kekagumannya kepada para ulama-ulama. Sampai ketika di kampung kami itu belum banyak orang punya kendaraan, punya mobil pribadi gitu. Abah saya salah satu dari yang punya mobil pribadi. Abah saya itu kalau ada ulama datang, beliau tuh akan minta jadi panitia untuk urusan penjemputan dan pengantaran. Jadi kalau orangnya itu misalnya kayak naik kereta atau apa, nanti abah saya yang jemput, nanti abah saya lagi yang balikin gitu. Abah saya yang akan nyetirin mobilnya sendiri dan mengantarkan ulama tersebut gitu. Jadi pengantar jemput habaib lah gitu. Abah saya yang datang ke kampung kami itu. Subhanallah. Tentu abah saya nggak menyangka bahwa anaknya kemudian akan diantar jemput. Ketertarikan dan keberminatan. Ini teman-teman sekalian, keberpihakan terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang yang berilmu itu luar biasa banget hasilnya. Luar biasa. Ya saya nggak mau bilang bahwa abah saya telah berhasil mendidik saya, cuman dalam artian bahwa kamu berpihak kepada siapa, tertarik kepada siapa, itu akan menjadikan anak-anak kamu memiliki ketertarikan terhadap hal itu. Gitu. Kamu seorang hafizah gitu kan, tapi belum tentu loh anak kamu tertarik sama Quran. Belum tentu bukan? Kecuali kalau kamu menunjukkan keberpihakanmu, ketertarikanmu yang luar biasa terhadap Al-Quran. Kalau kamu tunjukkan itu kepada anak-anak kamu, bisa jadi anak-anak kamu menjadi pecinta-pecinta Quran ataupun seperti mana dirimu. Semoga mereka juga menjadi hafizah Al-Quran. Gitu. Keberpihakan tuh tunjukin. Kalau misalnya yang kamu kagumin itu orang-orang kaya gitu kan. Ya kalau kemudian anak kamu adalah orang yang pikirannya dunia melulu, jangan salahin siapa-siapa. Kamu menunjukkannya jalan hidup yang semacam itu. Kalau ketertarikanmu tuh terhadap pejabat gitu ya. Wow, kalau udah ceritain tentang pejabat, mata berbinar-binar. Misalnya gitu. Jangan salahin siapa-siapa. Kalau anak juga emang keinginannya terhadap jabatan menjadi luar biasa gitu. Tapi kalau kamu menunjukkan cintamu kepada Nabi Muhammad, kepada para ulama-ulama Allah, kepada orang-orang yang dicinta sama Allah, anak juga sangat mungkin untuk memiliki keterikatan, ketertarikan, kekaguman kepada hal-hal yang semacam itu. Dan mintakan kepada Allah, sebagaimana kamu minta anak kamu biar sehat, kamu mintakan anak kamu biar dapat ilmu yang bermanfaat, kan begitu? Kamu minta juga guru yang dapat membimbing jalan hidup dalam kehidupan mereka. Mintain, ya Allah, anugerahkan buat anak saya guru ya Allah, yang dapat membimbing kehidupannya ya Allah. Yang anak saya bisa dilihat, dibimbing sama gurunya tersebut ya Allah. Mintain, biar jalan hidupnya lebih terarah, jadi jalan yang benar. Insya Allah. Akhirnya sama Nabi Zakaria itu Sayyidah Maryam dibikinkan rumah yang tersendiri. Rumahnya itu nggak ada yang bisa masuk selain Nabi Zakaria.
Kayak naik ke atas tangganya disimpan gitu ya. Nanti kalau Nabi Zakaria mau datang baru tuh diturunin tangganya. Sendirian aja Sayyidah Maryam. Ibunya begitu, bapaknya begitu, gurunya begitu. Ya gak mungkin bisa lari dari kebaikan. Semuanya serba bagus-bagus semua. Istilah bibit, bobot, bebet ini udah bagus semuanya nih. Serba indah semua. Kualitasnya bagus-bagus semua. Gak mungkin gak bagus. Kalau ikhtiarnya udah kamu jalanin untuk bisa anak ini soleh, solehah misalnya gitu. Ikhtiarnya semuanya udah kamu jalanin. Dari gak ada makanan haram, gak ada makanan syubhat yang masuk ke dalam perutnya. Gak ada kalimat-kalimat jelek yang keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Dia aman dari segala pergaulan-pergaulan yang gak baik gitu kan. Si anak mau tumbuh gak baik tuh gimana ceritanya? Dia ngeliat bapaknya baik, ibunya baik, gurunya yang juga pamannya baik, semuanya baik, gak mungkin bisa gak baik. Apalagi ditambah dengan fakta anaknya sudah diserahkan kepada Allah oleh hati ibu yang sudah sedemikian baiknya, sehingga kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Tiap Nabi Zakaria masuk belakangan kok sering ada buah-buahan nih yang bahkan gak pada musimnya. Nabi Zakaria heran aja. Pertamanya pas lihat kayaknya ibunya mungkin baru habis datang kali. Mungkin ada bapaknya yang baru habis datang mungkin. Mungkin ada yang habis ngasih tadi mungkin. Mikirnya begitu. Tapi kok tambah sering dan tambah lebih aneh-aneh lagi buahnya. Akhirnya ditanyakan, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana nak kamu dapat buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah. Dia dari Allah paman. Bukankah semua rezeki dari Allah? Maksud saya semuanya memang dari Allah Maryam. Tapi gimana ceritanya nih buah bisa ada di sini? Karena ini bahkan bukan musimnya. Zaman itu enggak zaman sekarang ya kan. Kamu bisa beli buah dari Shopee bahkan. Katanya Sayyidah Maryam, iya saya tadi lagi kebayang-bayang nih makan buah melon enak nih. Terus saya bilang aja ya Allah Maryam minta melon. Enak bener. Apa bedanya buat Sayyidah Maryam ketika dia minta kepada Allah SWT antara musim sama gak musim? Apa bedanya buat Sayyidah Maryam sebagai hamba tercinta di sisi Allah untuk minta sesuatu fasilitas duniawi ataupun ukhrawi? Apa bedanya? Bukankah innallaha ala kulli syai'in qadir? Bukankah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab? Allah memberikan rizki tanpa ada batasan dan Allah terhadap segala sesuatu maha berkehendak. Jadi Sayyidah Maryam gak pakai mikir macem-macem. Kepengen rambutan tinggal bilang, ya Allah Maryam pengen rambutan. Udah tuh, tinggal datang aja. Ustazah, kita bisa gak Ustazah kayak gitu sekarang? Ya coba aja. Coba aja kamu minta. Ustazah kok gak diijabah ya Ustazah? Kamu tidak menjadi yang Allah mau. Bagaimana berharap Allah memberi yang kamu mau? Itu masalahnya.